Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Pancasila. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Nur Islam Asmita, Sri Yuli Maharani Ishak, Nurul Huriyah, Yolyo Safan, dan Ahmad Nur Fadlan. Adapun pokok pembahasan kali ini yaitu pengertian demokrasi, demokrasi di Indonesia, definisi pemilu, dan pemilih di Indonesia sesuai dengan demokrasi Pancasila. Adapun latar belakangnya itu Pancasila merupakan nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia yang bersifat universal dan selalu hidup dalam setiap hembusan nafas bagi siapa saja, kelompok manapun dan adat manapun maupun istiadat bangsa Indonesia menjadi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang harusnya terimplementasi secara konsisten. Oleh karena itu, pencerminan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya demokrasi. Demokrasi yang merupakan pencerminan Pancasila dapat dilihat berkaitan dengan pemilihan umum yang menjadi pilihan cara saat ini dilakukan. Kondisi pemilihan umum secara keseluruhan tidak mencerminkan nilai demokrasi dalam pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah yang tentunya menjadi bagian mata rantai menyumbang kualitas figur pemimpin dan kualitas kinerja yang tidak baik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk pokok pembahasan pertama saya serahkan kepada Saudari Sri Yuli Maharani Ishak. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos atau kretein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Next. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan presiden secara langsung pada pemilu tahun 2004 perlu dikaji secara teoris, politik, dan hukum. Pengujian dimaksudkan apakah presiden dipilih langsung oleh rakyat telah sesuai dengan sistem politik, demokrasi yang berlaku menurut sumber hukum dasar nasional bangsa Indonesia. Gagasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan perubahan yang fundamental dalam mekanisme demokrasi di Indonesia. Next. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepada kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara langsung, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini sesungguhnya tidak terlepas dari perdebatan yang berkembang di masyarakat menyangkut eksistensi pemilihan kepala daerah. Next. Untuk mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis, diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan mendasar mengenai pemilihan kepala daerah pada umumnya tersangkut pada pemahaman dan pemaknaan atas kata demokratis, yang kemudian diperdebatkan menjadi pemilihan langsunglah yang disebut demokratis, dan pendapat lain yang menyatakan pemilihan tak langsung pun sesungguhnya juga dapat demokratis. Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Selanjutnya, definisi pemilu. Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Menurut Austin Rainey, pemilihan umum dikatakan demokrasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara secara periodik atau regular election. Yang kedua, pemilihan yang bermakna. Yang ketiga, kebebasan untuk mengusulkan calon. Yang keempat, hak pilih umum bagi kaum dewasa. Yang kelima, kesetaraan bobot suara. Yang keenam, kebebasan untuk memilih. Yang ketujuh, kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil. Next. Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat, contohnya pemilu di Indonesia, untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan Presiden. Cara bertingkat, di mana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya. Senat pantas, wakil rakyat itulah yang memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Sistem pemilihan umum terbagi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka sendiri yaitu pemilih mencoblos atau mencoreng nama dan foto peserta partai politik. Sistem tertutup yaitu pemilih mencoblos atau mencoreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan, yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama, di mana tokoh-tokoh tersebut bisa bermasalah di depan publik. Fungsi pemilu. Pemilihan umum mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana memilih pejabat publik, sarana pertanggungjawaban pejabat publik, sarana pendidikan politik rakyat. Tujuan pemilu. Beberapa tujuan pemilu secara umum adalah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat yang untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Melaksanakan pergantian personal pemerintah secara damai, aman, tertib. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Next. Empat, pemilu di Indonesia sesuai dengan demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila digali dari luar masyarakat, dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat ke depannya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mufakat, tolong-menolong, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 5 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945 sampai 1950. Dua, pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama
A. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. B. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. 3. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. 4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998 sampai 1999. 5. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Next. Kesimpulan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yuliusafan. Adapun kesimpulan dari pemaparan kali ini yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi tertinggi tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu, yaitu demokrasi Pancasila pada era Presiden Soeharto sehingga tahun 1998 ketika era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Ketiga, pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.